Terima kasih kehadirannya kepada Dr. Kandi Yunika, spesialis THT konsultan sebagai pembimbing. Di sini saya ingin menyajikan pembacaan modul yaitu penyakit kelenjar lidah. Pembahasan terdiri dari 3 subbab, yaitu sialolithiasis, sialodenitis, dan parotitis. Kemudian dari anatomi kelenjar liur sendiri itu dibagi 2, yaitu mayor dan minor. Mayor terdiri dari parotis, submandibula, dan sublingual. Kemudian dari kelenjar parotis merupakan kelenjar yang paling besar, ukurannya 5,8 kali 3,4 cm, kemudian beratnya sekitar 15-30 gram. Kemudian lokasinya di daerah preauricula dan posterior mandibula. Kelenjar parotis ini berhubungan dengan rongga mulut melalui ductus tension tinggi molar 2 atas. Kemudian batas atasnya itu arcus zygomatikus, kemudian batas posteriornya canalis auditorius externus, kemudian inferiornya processus styloideus, medialnya ruang paralateral sama lateralnya itu kulit. Kemudian ini diperdarahi oleh arteri carotis externus, arteri maxillaris interna, dan arteri temporalis superficial. Kemudian kalau venanya itu retromandibular vena. Sedangkan nervus facialis itu membagi parotis menjadi 2, lobus superficialis dan lobus profunda. Kemudian kelenjar submandibula merupakan kelenjar mayor kedua yang terbesar, beratnya sekitar 15 gram. Letaknya itu di dalam segitiga musculus digesticus anterior dan posterior dan ramus mandibula. Kemudian ductus dari submandibula adalah ductus Wharton. Berjalan melalui musculus mylohyoid dan musculus gemioglossus dan ke mukosa oral melalui frenulum lingual. Kemudian arteri yang memperdarahi adalah arteri facialis cabang submental. Kemudian drainasenya melalui vena facialis. Nervus facialis berjalan superficial dari kelenjar submandibula. Kemudian kelenjar minor itu kemudian kelenjar sublingual itu merupakan kelenjar yang terkecil, ukurannya sekitar 2-4 gram. Letaknya ada di bawah mukosa rongga mulut. Kemudian drainasenya melalui ductus yang kecil, ini ductus tripinus. Kemudian ductus terbesarnya yang merupakan ductus Bartholin. Muaranya pada lipatan sublingual. Kemudian kelenjar minor terdiri dari 700 sampai 1000 kelenjar minor mensekreti saliva sebanyak 5-8%, suplai darah dari arteri di sekitar rongga mulut. Kemudian inervasinya dari nervus lingualis kecuali yang daerah palata dengan inervasi nervus palatinum. Kemudian dari histopatologinya sel-sel yang menyusun asini kelenjar leher itu merupakan ada asiniferus, asinimukos, sama asini campuran. Asiniferus itu tersusun dari sel-sel yang berbentuk piramid. Dia menghasilkan saliva yang jernih sama encer seperti air. Kalau misalnya asinimukos itu bentuknya seperti kuboid sampai kolumner, kemudian hasil sekresinya itu mukus yang kental. Kemudian ada struktur lain yaitu myoepithel cell. Ini dia sifatnya kontraktil sehingga membantu mengeluarkan hasil sekresi yang nanti hasil sekresinya itu dialirkan ke ductus intercalatus. Kemudian beberapa ductus intercalatus ini nanti akan bergabung dan melanjut sebagai ductus striatus atau ductus intralobularis. Kemudian ductus striatus dari masing-masing lobulus akan bermuara ke saluran yang lebih besar, yaitu ductus
excretorius atau ductus interlobularis. Kemudian dari fisiologinya, fungsi dari kelenjar ludah itu kan menghasilkan saliva. Pertama, dia sebagai lubrikasi membasahi rongga mulut, kemudian antimikroba, growth factor, menjaga integritas mukosa, membersihkan rongga mulut dari sisa-sisa makanan, sisa sel, dan bakteri, kemudian menghambat proses dekalsifikasi dengan adanya buffering ini, kemudian remineralisasi. Untuk yang pencernaan, dia merubah konsistensi makanan, kemudian untuk pencernaan, pengecapan rasa makanan, dan untuk berbicara. Sialolithiasis merupakan penyakit pada kelenjar ludah yang ditandai dengan terganggunya sekresi yang disebabkan oleh adanya obstruksi pada saluran kelenjar ludah dengan terbentuknya batu. Paling banyak pada glandula submandibula, yaitu 85% sampai 90%, dengan perbandingan laki-laki dan perempuan 2:1, terbanyak pada dekade ketiga sampai dekade ke-6. Kemudian etiologinya, karena adanya pengendapan garam, faktor risikonya sialodenitis, recurrent kronik, GOT. Patofisiologinya pada terbanyak pada kelenjar submandibula, karena pertama sifat saliva yang dihasilkan itu banyak mucin, bahan organik, enzim fosfatase, kalium fosfat, pH alkali, serta karbon dioksida yang rendah. Serta karena bentuk anatominya, ductusnya panjang berkelok dengan posisi orifisium yang lebih tinggi dari ductus dan ukuran yang lebih kecil dari lumennya, sehingga batu banyak ditemukan pada ductus. Kemudian sialolithiasis diagnosisnya dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang. Anamnesisnya pada kelenjar submandibula, ada benjolan pada rahang bawah, pada parotis, pada pipi, benjolan difus, kenyal, dan agak sakit pada penekanan, dan bertambah besar dan nyeri saat makan, abses, demam, dan nyeri tekan. Kemudian pemeriksaan fisik, ada benjolan di sekitar ductus, besar, difus, dan nyeri tekan. Ini palpasi untuk kelenjar parotis dimulai dari masing-masing depan telinga ke arah pipi, kemudian ke bawah ke arah angulus mandibula. Kemudian pada untuk kelenjar submandibula dimulai dari batas ramus submandibula ke angulus dengan posisi pasien agak menunduk. Kemudian sublingual, palpasi satu tangan palpasi dasar mulut di daerah belakang gigi caninus, kemudian satu tangannya ekstraoral. Kemudian pemeriksaan penunjang itu ada USG, S-fotopolos, CT scan, sialografi, dan sialoendoskopi. USG itu eko dari parenkim ini dapat memberi informasi perubahan akut atau kronik pada sialodenitis obstruktif. Kalau sialolit itu tampak seperti struktur hiperekoik dengan acoustic shadow. Pada gambaran ini, batu pada area hilar pada kelenjar submandibula, tambah pelebaran proksimal karena batu dengan adanya posterior acoustic shadow. Fotopolos ini jarang dilakukan karena banyak struktur superimpos, 50% batu ductus parotis, 20% submandibula tidak terdeteksi karena tergantung mineralisasi dari batu, kemudian ukuran dari batu minimal 2-3 mm. Kemudian CT scan pada gambaran ini pada potongan aksial tampak gambaran sialolit yang besar di hilus pada kelenjar submandibula kiri. CT scan paling sering digunakan, tapi dapat digunakan apabila ukuran batunya besar dan potongan gambar CT scan-nya itu per milimeter. Kerugiannya itu kurang tepat untuk menentukan lokasi sialolit secara tepat dan tidak dapat memperhatikan gambaran dari ductus kelenjar liur. Kemudian sialografi merupakan pemeriksaan secara radiologi dari kelenjar liur dan salurannya dengan injeksi media kontras. Yang di sini dapat dilihat kelenjar submandibula yang normal, kemudian yang
Di kronik recurrent obstructive parotis dengan pelebaran duktus, gambaran daun di pohon duktus sekretorik menggambarkan pola untaian manik. Batu di kelenjar submandibula terlihat penebalan dan retensi sekresi. Parotitis kronik dan obstruktif menggambarkan apple tree in bloom, pear tree, dan frosted tree pattern seen in different stage of putrefaction. Sialografi ini merupakan pemeriksaan dari baku emas karena dapat menunjukkan secara jelas gambaran bukan hanya sialolitnya tetapi juga struktur morfologi dari duktus kelenjar liur. Kemudian keuntungannya itu saat disuntikan media kontras dia bisa menyebabkan dilatasi sehingga sialolit dapat keluar. Tapi kerugiannya nyeri saat prosedur dan kemungkinan dapat terjadi perforasi dari duktus, kemudian komplikasi infeksi sama shock anafilaktik, dan kemungkinan terdatangnya sialolit ke area yang lebih jauh sehingga menyulitkan pada tindakan yang lebih lanjut. Kemudian ada tindakan sialolit endoskopi, itu ada dua, diagnostik dan terapeutik. Diagnostik itu melihat kondisi patologi duktus secara langsung dan memungkinkan untuk mengubah dari tindakan diagnostik menjadi tindakan terapeutik seketika. Sedangkan terapeutiknya memutus siklus inflamasi dengan melalui dilatasi duktus saat insersi endoskop serta membersihkan debris di dalam duktus dengan irigasi. Kemudian sialografi non-invasif, gambarannya sialografik tanpa kontras serta anatomi dari kelenjar tetap tidak berubah yang menunjukkan batasan yang jelas dari duktus dan kelenjar asinus. Waktunya lama sekitar 45 menit, biayanya tinggi. Terapinya antimikroba per oral, beta-laktan dan kloranthanikol, antibiotik parenteral oral, simptomatik, antiinflamasi, analgetik, dan antipiratik mukolitik, operasi mayor dan minor. Tindakan operasi tergantung lokasi dan ukuran dan bentuk dari kalkulus. Kemudian di sini merupakan kalau misalnya ada pembengkakan pada kelenjar saliva, unilateral atau bilateral. Kalau unilateral bisa menggunakan ultrasound, kalau bilateral bisa menggunakan MR sialografi. Kemudian dilakukan diagnostik gejala endoskopi. Kalau ukurannya kecil bisa kurang dari 3 sampai 4 mm bisa menggunakan wire basket extraction. Medium kalkulus ukuran lebih dari 3 sampai 4 mm tapi kurang dari 6 sampai 8 mm menggunakan laser lithotripsy plus wire basket extraction. Kalau ukuran large calculus lebih dari 6 sampai 8 mm dan large stenosis menggunakan combined approach sialendoscopy dan surgery. Diffuse stenosis dengan mechanical dilatation dan thin stenosis menggunakan balloon dilatation. Kemudian tindak follow up-nya post operasi secara rutin dilakukan masase pada daerah kelenjar. Kalau penyebabnya GOT dilakukan kontrol asam urat, kemudian dilakukan OSD, CT scan, fotokolos, ada batu atau tidak. Kemudian sialodenitis merupakan peradangan pada kelenjar lidah, spastis saliva akibat obstruksi atau kurangnya produksi saliva, malnutrisi, anoreksi, nervosa, kwashiorkor, dan sialodenitis. Sialodenitis dibagi menjadi dua, akut dan kronik. Etiologi dari sialodenitis akut, pertama Staphylococcus koagulasi positif. Ini terutamanya yang paling banyak. Kemudian Streptococcus pneumoniae, E. coli, Haemophilus influenza, Pseudomonas, Streptococcus micro. Kemudian faktor resikonya debris, dehidrasi, pasca operasi mulut, faring, laring, atau gastrointestinal. Terapi radiasi atau brachyterapi, obat imunosupresi, kemoterapi, sindrom Sjögren, higien mulut yang jelek, infeksi nosokomia, dan tidak suka makan. Dari anamnesis terdapat nyeri. Kalau nyerinya pada rahang bawah berarti dari kelenjar submandibula, pipi, kelenjar parotis. Kemudian pemeriksaan fisik, benjolannya difus, kenyal, dan nyeri tekan spontan, hiperemis di kulit, abses, terdapat jika emang terjadi abses, terdapat pus pada muara duktus, kemudian saliva mengisi jaringan sekitar.
Pemeriksaan penunjang eksposur ronsen lateral, USG, CT scan, MRI, sialografi, kontraindikasi dikarenakan sedang dalam fase akut peradangan. Terapinya masase ulang, rehidrasi, kompres hangat, oral irigasi dan antiseptik. Antibiotik parenteral, antibiotik peroral. Kemudian terapi simptomatis, antiinflamasi, analgetik, antipiretik, dan mukolitik. Terapi operatif minornya insisi. Kemudian sialodeninitis recurrent kronik, merupakan peradangan pada kelenjar saliva yang kronik, waktunya sekitar 12-14 minggu, berulang kambuh, terkadang di luar serangan benjolan teraba, nyeri negatif bila saliva produksi kurang dari 80%, timbul serostemia. Faktor risikonya aliran saliva berkurang karena penyempitan struktur kalkulus kalkuli atau perubahan struktur dari saliva karena radang akut tidak sembuh. Kemudian sialodeninitis recurrent kronik, anamnesisnya kejadian berulang pada kelenjar submandibula, benjolan pada bawah rahang bawah, pada kelenjar parotis, benjolan pada pipi. Kemudian pemeriksaan fisik, benjolan difus, kenyal, agak nyeri tekan, terutama saat makan. Kemudian pemeriksaan penunjang bisa dengan eksposur ronsen lateral, USG, CT scan, MRI, dan sialografi. Terapinya, faktor risiko pertama harus dihilangkan dulu. Kalau konservatif tahap pertama, sialogoges, mesase berulang, antibiotik peroral, antiinflamasi, analgetik, antipiretik bila ekserbasi akut. Terapi konservatif tahap 2, dilatasi duktus periodik, kastrasi glandula dengan cara diikat duktusnya, atau radiasi glandula total. Kemudian terapi sialogenektomi atau eksisi glandula. Komplikasi dari tindakan operasi minor dan mayor, penebalan ringan sampai berat dari bibir bawah, perdarahan, trauma pada nervus 11 dan nervus lingualis. Kemudian parotitis merupakan infeksi virus dan penyebab edem pada parotis yang paling sering. Kejadiannya berkurang karena adanya vaksinasi tertinggi pada anak-anak berusia 4-6 tahun. Kemudian etiologinya disebabkan oleh paramyxovirus, cytomegalovirus, vaksinasi A dan B, ecovirus, influenza A, virus koriomeningitis, dan limfositik. Kemudian diagnosisnya rasa nyeri dan bengkak, gejala prodromal, demam, malaise, mialgia, sakit kepala, anoreksia, umumnya bilateral. Diagnosis konfirmasi antibodi MONS F dan antigen B, isolasi virus dari cairan cerebrospinal, kultur virus, dan PCR. Komplikasinya meningitis, meningitis aseptik, pankreatitis, miokarditis. Komplikasi yang paling jarang tulis sensori neural. Tata laksananya istirahat, hidrasi yang adekuat, meningkatkan kebersihan mulut, pemberian antipiretik dan analgetik, antiviral dan imunodulator, antibiotik jika ditemukan superinfeksi atau komplikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Norma sudah dibacakan tadi modul untuk patologi di kelenjar ludah. Apakah ada yang mau ditanyakan dari audiens, dari residen? Tidak ada. Yang di bagian laring-paring, selain Bu Norma, siapa Bu Norma? Yang di laring-paring, residen laring-paring? Oke, coba saya lihat. Mohon izin dokter, Tiar. Oke, Pak Tiar nggak ngaku nih. Yang Pak Tiar? Ya, oh Pak Tiar mau bertanya. Oke, silahkan. Ini di lantai 3 ya, Bu Norma? Iya dokter. Oke. Ya, silahkan Pak Tiar. Ada yang mau ditanyakan? Atau mau bertanya? Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa memang cukup jarang ya, atau sekarang sudah sering pasien-pasien dengan kelainan di kelenjar ludah yang datang ke klinik THT RSDK, sering atau jarang kejadiannya, Bu Norma? Kalau saya belum pernah menemukan dokter. Sudah berapa lama ya di laring-paring, Bu Norma?
Baru 1 bulan. Baru 1 bulan. Selama 1 bulan ini pernah bertemu dengan pasiennya? Belum, Dokter. Belum ya, jadi cukup jarang sebenarnya. Jadi memang untuk penguasaan modul ini sendiri memang kita kalau memang tidak pernah, sial banget ya kalau tidak pernah selama berapa tahun kalian di PPDS, misalnya 4 tahun di PPDS, kemudian nggak pernah sama sekali ngelihat kan, ini jadi harus banyak-banyak betul-betul dibayangkan, dilihat dari anatomi, histologinya tadi ya, fisiologinya sehingga bisa terbayang patofisiologinya. Jadi faktor-faktor yang penyebab dari infeksi atau patologi pada kelenjar ludah ini diperhatikan dan ditanyakan saat anamnesis dan didukung dengan pemeriksaan fisiknya. Oke, ke dokter siapa tadi? Yang dilaring-laring dokter Tiar, ya. Gimana Pak Tiar? Mau nanya apa? Mohon izin dok, mau menanyakan tadi mungkin Ya. saya tidak mengikuti, ada sedikit terpotong di bagian depan dok, tapi ada beberapa yang mau saya tanyakan dok. Tadi ada Ya, nanyanya ke Bu Norma ya? Oh iya. Nah, ke presentan dulu terus. Iya. Bikin ini Ada lagi. berbagai macam pemeriksaan penunjang untuk kelenjar saluran kelenjar ludah ini, itu glandula salivari. Ini tadi ada sialografi gitu, kalau tadi saya dengar sialografi. Dari di sini tadi indikasinya adalah, kalau saya tidak dengar, tidak salah baca, ada seperti sialodenitis itu bisa dilakukan sialografi. Sedangkan di tempat lain ada yang bilang kalau sialografi itu justru kontraindikasi dilakukan pada sialodenitis gitu deh. Oke. Ya, gimana Bu Norma? Dijawab dulu Bu Norma. Iya, Dokter. Mau mencoba menjawab. Ya. Sialografi, kalau yang saya baca, itu merupakan kontraindikasi jika sialodenitisnya akut. Betul. Jadi ada tulisan atasnya itu ya, ada akut, ada yang dibacakan oleh Dokter Norma tadi, indikasi dilakukan sialografi itu pada sialodenitis yang kronik, Dokter. Kronik, coba. Nah, itu pun rekuren ya. Rekuren kronik. Nah, itu. Ya, memang kronik identik dengan rekurensi ya. Gimana Dokter Tiar? Terima kasih dok. Ya. Jadi memang cukup hati-hati ya pada pasien-pasien yang kita curigai masih ada infeksi akut ya, semacam sialodenitis akut, dilakukan sialografi. Saya terakhir ada pasien, awalnya saya pikir suspek COVID, karena dia sesak, kemudian demam, dan riwayat berinteraksi dengan bosnya yang bolak-balik luar negeri itu lebih kurang 3 bulan yang lalu ya. Kemudian pasien tersebut bareng sama siapa ya residennya kemarin itu, Bu siapa yang baru melahirkan? Dini. Bu Dini. Iya dokter. Kemudian di CT scan, sudah parunya sudah dilihat ternyata bersih, kemudian di CT scan dengan kontras. Nah, gitu, karena kita juga mendede dengan abses retrofaring. Nah, kemudian saat dilakukan pemeriksaan radiografi itu ternyata malah justru dia dimasukkan kontras itu, apakah terjadi reaksi yang tiba-tiba kemudian malah jadi hampir gagal nafas. Jadi mengerikan sekali pasiennya, sampai hampir gagal nafas ya. Jadi kondisi pasien sangat diperhatikan dalam pemeriksaan radiografi. Gitu. Ya, saya rasa bisa dilanjut langsung ke jurnal ya dokter. Iya, boleh. Dokter Farida menunggu, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Ini ganti link sebentar ya. Oh, nggih, matur nuwun sangat dokter. Ya. Nggih.